Berdoa dulu yuk. Berdoa. Ada. Jangan makan ya, Cherry. Isip nih. Nah. Halo, Mang. Oke, aku mute semua dulu ya teman-teman. Oke, Miss Santi mau ngomong dulu. Selamat pagi anak-anak TKB. Hari ini. Selamat pagi, Miss Anti. Selamat pagi. Selamat pagi, Miss Anti. Selamat pagi teman-teman. Nah, hari ini hari Kamis, lihat nih bajunya Miss Santi pakai kebaya, baju kalian juga pakai kebaya. Pagi Isin, selamat datang sayangku. Nah, hari ini hari Kamis tanggal 29 April 2021. Ada Cantika. Selamat datang Cantika. Nah, tuh kan tambah banyak temannya datang kan, kita udah mulai. Nah, hari ini kita masuki hari keempat yaitu hari Kamis di minggu pembelajaran kita tentang udara. Bila sebelumnya kita sudah belajar apa itu udara, apa itu angin. Selamat pagi, Miss. Selamat pagi, teman-teman. Cantika cantik. Selamat pagi, Cantika. Iya, selamat pagi. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Maaf ya, Miss. Tadi terlambat. Enggak apa-apa sayang, cuma terlambat 8 menit. Oke, kita juga baru mulai, belum berdoa kok. Isin juga terlambat. Jill juga enggak, Isin juga enggak apa-apa sayang. Nah, apa saja yang sudah kita bahas kemarin? Kita sudah belajar tentang pernapasan manusia, udara bersih, udara kotor, oksigen dan karbon dioksida. Kita sudah belajar burung, angin puyuh, angin topan dan akibat yang ditimbulkannya untuk manusia. Nah, hari ini kita akan belajar burung puyuh. soalnya sama-sama puyuhnya, angin puyuh, angin kencang, angin topan. Mami Santi jadi kepleset ngomongnya. Miss katanya hari ini mau lanjutin yang video yang putus-putus tuh. Ya, hari ini kita akan melihat lagi bagaimana sih waktu udara masuk ke tubuh kita, kok perlu sih kita perlu bernafas sih? Tahu nggak teman-teman apa akibatnya kalau kita nggak bernafas? Meninggal. Jadi manusia kalau tidak bisa bernafas, itu bisa meninggal. Karena tubuh itu sangat memerlukan oksigen. Kenapa tubuh kita perlu oksigen? Apa saja yang dilakukan oksigen di dalam tubuh kita? Nanti kita lihat lagi videonya. Nah, selain itu, kita juga mau belajar tentang pergerakan angin. Kok angin bisa bergerak ke kiri, ke kanan? Kok angin bisa gerakannya berubah-berubah? Kenapa sih? Nah, hari ini kita akan belajar itu ya. Sama kita mau belajar angin itu ternyata bisa menghasilkan listrik. Wow. Hebat ya? Ternyata bisa menghasilkan listrik loh. Nah, hari ini kita akan belajar itu. Sebelum kita mulai belajar, kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Close your eyes. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh bangun hari ini dengan tubuh yang sehat dan penuh sukacita. Terima kasih anak-anak TKB yang kemarin sakit hari ini sudah sembuh dan bisa bergabung bersama-sama belajar kembali hari ini. Terima kasih Tuhan, sertai dan berkati kami yang belajar hari ini, berikan kami kepintaran, kemampuan untuk memahami setiap pembelajaran dengan baik. Berkati mama papa kami Tuhan, berkati pekerjaannya buat berhasil apa yang mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Miss Santi. Terima kasih teman-teman. Iya sayang. Jod, coba dulu ya, soalnya ini dia kayaknya keluar dari Zoom deh. Oh. Kalau nggak salah. Enggak kok, aman kok. Enggak, maksudnya itu. Kayak Angel cuma ngeliatnya Miss Santi, yang anak-anak lain nggak ada. Oh gitu. Coba keluar dulu list. Iya mau. Kenapa? Putus. Oh, Jill ngomong putus-putus.
Dia Oke. ngomong putus-putus. Iya, nggak apa-apa. Mungkin lagi jaringan lagi error. Karena kalau kita belajar online ini masalahnya selalu di situ. Kita bergantung dengan jaringan. Kalau jaringannya kurang baik, kita nggak bisa belajar dengan baik. Tapi mudah-mudahan Bentar ya, semuanya panggil berjalan dengan Mami atau lancar. Papi dulu. Baik sayang. Oke, kita Miss, lihat nih, Miss Gigi Isin udah mau copot. udah mau copot, nggak apa-apa, copotin aja biar bisa tumbuh yang lebih bagus. Oke teman-teman, hari ini kita mulai Gigi ya. udah mau tapi kalau mau dicopotin susah sakit. Kalau sudah mulai goyang, goyangin terus. Kalau sudah sakit banget, diem lagi, lepas lagi. Tapi nanti kalau sudah hilang sakitnya, goyangin. Nah, kalau rajin digoyang, nanti dia akan lepas sendiri. Mama diberarin aja, nanti bisa lepas sendiri. Oh gitu, oke. Tapi lihat ya, perhatikan ya, kalau memang sudah tumbuh dari bawah, kalau dia goyang itu artinya dari bawah ada gigi baru yang mau tumbuh. Kalau dibiarin terus gigi yang baru sudah tumbuh, nanti dia gigi yang baru itu masuk ke dalam. Bentuknya jadi nggak cantik, nggak rata giginya, nggak rapi. Jadi diperhatikan kalau sudah ada mau tumbuh gigi baru dari bawah itu harus cepat-cepat dicopotin supaya bentuk kita rapi. Tapi goyanginnya pelan-pelan, Pelan-pelan aja. Iya betul. Pelan-pelan kalau mulai sakit lepas. Nanti kalau udah nggak sakit goyang-goyang lagi. Nanti kalau sakit lagi lepas. Gitu caranya. Jangan terus-terusan gitu. Pelan-pelan aja. Nanti dia pasti lepas sendiri. Sudah. Oh, Seri juga pinter sudah copot. Sini juga kemarin dapat bagian sini, Miss. Kalian berurusan dengan gigi copot cuma TKB sama kelas 1 aja kok. Kelas TKB, kelas 1, kelas 2. Setelah itu nggak ada masalah lagi dengan gigi copot. Cuma kelas 1 biasanya yang gigi lebih banyak copot. Ini juga yang baru. di sini udah copot giginya. Iya, karena kalian sudah bukan bayi lagi sekarang. Sudah menjadi share screen. anak kecil. Belum, Miss Santi belum share screen. Sekarang Miss Santi mau share screen. Tapi sekarang giginya itu nggak rapi. Soalnya di sini kan tumbuhnya kan gigi kecil tadi. Terus udah mau copot. Terus copot sendiri. Terus yang gigi baru tumbuhnya di belakang. Nah, itu nggak yang ada tadi. tempat. Ya, itu yang tadi Miss Santi bilang. Makanya kalau sudah goyang, jangan dibiarin. Tapi usahakan biar dia cepat lepas supaya gigi barunya nggak di belakang, tapi di depan. Jadi rapi deh giginya, jadi cantik deh. Oke teman-teman, Miss Santi mute all dulu. Sekarang Miss Santi mau share screen. Kita mau belajar pelajaran kita yang pertama hari ini yaitu kenapa sih udara bisa bergerak lagi dia bergeraknya ke dari sana lagi dari sini. Kenapa ya? Dulu ya videonya ya. Ya, kita mau lihat dulu videonya kenapa sih Miss udara Santi, sebentar. bergerak. Iya, kenapa Jill? Jo, ada yang nggak bisa keluar nih. Soalnya Jo, begini Jo fotonya habis itu Jo. Keren. Oke, aku mau kasih lihat kalian video tentang angin darat dan angin laut. Nih Miss, soalnya Jo-nya nggak bisa masuk jadinya. Keluar aja. Lihat tapi keluar aja dulu sayang, nanti leave dulu, nanti masuk lagi misalnya. Nah, udah bisa. Udah sayang? Oke, very good. Oh, kaget aku. Juga. Aku kaget. Iya, Jo juga kaget. Tak kaget pun. Tak kaget pun. Ya, perhatikan ya sayang ya. Akhirnya aku tahu. Kapankah angin darat dan angin laut terjadi? Angin bertiup dari daerah yang bersuhu rendah ke daerah yang bersuhu tinggi. Pada malam hari,
Udara di atas daratan lebih dingin daripada udara di atas laut, sehingga udara dari laut bergerak ke atas dan diisi oleh udara dari darat. Oleh karena Oke, sampai sini dulu ya. Nah, ada namanya angin darat dan angin laut. Angin darat itu artinya angin yang berhembus, bergerak dari daratan, dari rumah kita, dari daerah yang ada tanahnya, namanya daratan, ke laut. Jadi angin darat itu apa sih, Miss? Angin darat itu angin yang berhembus dari daratan, yang ada tanah-tanahnya, gunung, rumah kita, perumahan. Nah, itu dari daratan ke laut. Kenapa bisa anginnya bisa bergeraknya dari darat ke laut? Kok ke laut sih arahnya? Karena lautnya panas, karena air laut kan sudah sepanjang hari itu kena matahari. Ya kan? Ada nggak yang nutupin laut sehingga lautnya nggak panas? Nggak ada. Jadi matahari dari atas menyinari lautan tanpa terhalangi sehingga lautnya menjadi panas sekali di permukaan laut itu panas. Karena dia panas, akhirnya kalian ingat kan kemarin tentang balon udara? Kalau udaranya panas, udaranya akan naik ke atas, makanya balon udaranya bisa terbang. Begitu juga dengan udara yang panas di atas laut itu. Udara yang di atas laut itu kan panas, makanya dia naik ke atas. Seperti balon udara yang dipanaskan, dia akan naik ke atas. Oke, tunggu dulu ya, ada Tristan masuk. Good morning Tristan, sudah masuk kah? Morning Tristan. Good morning. Good morning. Oke, kita ulang sekali lagi ya. Namanya Jill. Kita ulang lagi sekali ya. Nah, Tristan, sekarang kita belajar tentang angin darat dan angin laut. Kenapa sih angin itu bisa berubah-ubah arahnya? Lagi dia ke kanan, lagi dia ke kiri. Kok nggak sama sih gerakannya angin? Nggak sama kipas angin kita di rumah. Kipas angin kita kalau dinyalain, tetap aja arahnya dari situ ke arah kita. Nah, angin kenapa bisa berubah-ubah gerakannya itu karena perbedaan suhu atau panasnya udara. Nah, coba kita lihat video ini ya, nanti Miss Santi jelasin lagi. Perhatikan ya. Santi, dia biasa nggak suka lagu soalnya itu. kapan Dengerin dulu sayang, dengerin dulu sayang, jangan ngomong dulu ya. Angin bertiup dari daerah yang bersuhu rendah ke daerah yang bersuhu tinggi. Pada malam hari, udara di atas daratan lebih dingin daripada udara di atas laut, sehingga udara dari laut bergerak ke atas dan diisi oleh udara dari darat. Oleh karena itu, angin darat Oke. Jadi, Miss Santi ulangi sekali lagi supaya Tristan mengerti. Angin darat artinya angin yang berhembus dari darat. Ada tanahnya berarti tempat yang ada tanahnya ke laut. Kenapa bisa ke laut? Iya, ke laut. Kenapa anginnya dari darat ke laut ya? Kenapa arahnya dari daratan ke laut? Karena laut itu sepanjang siang itu kena sinar matahari. Permukaan laut kena matahari sepanjang hari dari pagi sampai sore, ya kan, sampai mataharinya hilang. Karena itu udara di atas permukaan laut jadi panas. Sedangkan udara di permukaan di tanah tetap dingin, masih dingin. Kemudian karena panas, kalian ingat kan kemarin balon udara, waktu anginnya di dalam balon udara dipanaskan, dia akan bergerak naik. Nah sama, waktu udara di atas permukaan laut ini panas, jadi dia itu bergeraknya naik. Coba nih lihat nih tanda panahnya. Nih, tuh udaranya tuh naik kan. Ini adalah udara di permukaan laut, dia naik ke atas karena panas. Sama seperti balon udara,
udaranya dipanaskan, dia naik ke atas. Nah, kemudian sedangkan sayang, di mute di mute dulu ya, jangan ada suara ya, supaya penjelasannya Miss Anti bisa clear. Nah, sedangkan udara yang dari daratan itu berhembus ke laut. Jadi ya, ini ada garis tanda panahnya dari darat ke laut. Makanya pada malam hari digunakan oleh perahu Bapak nelayan untuk pergi ke laut karena anginnya dari darat ke laut. Jadi waktu Bapak nelayan pergi ke laut, dia bisa memanfaatkan angin darat untuk meniup kapalnya sampai di tengah laut. Kemudian Bapak nelayan bisa mencari ikan deh sepanjang malam. Nih, makanya malam-malam Bapak nelayan pergi mencari ikan. Dia membutuhkan bantuan angin untuk meniup kapal layarnya supaya bisa ke tengah laut. Karena kapalnya Pak nelayan ini nggak punya mesin, teman-teman. Dia menggunakan layar. Ya, jadi kapal layar itu bisa menuju ke laut kalau malam hari. Karena angin yang berhembus itu dari darat ke laut. Kemudian kapan bapaknya pulang? Pulangnya nanti kalau sudah pagi karena berubah lagi anginnya. Dan diisi oleh udara dari darat. Oleh karena itu, angin darat terjadi pada malam hari. Angin darat ini dimanfaatkan oleh para nelayan untuk melaut. Itulah sebabnya para nelayan pergi melaut di malam hari. Dan pada siang hari, udara di atas daratan lebih panas daripada udara di atas laut, sehingga udara dari darat bergerak ke atas dan diisi oleh udara dari laut. Nah, kebalikan lagi saat pagi hari, teman-teman. Karena pagi hari udara di permukaan laut sudah lebih dingin, sedangkan udara di daratan lebih panas, makanya berubah lagi anginnya. Kalau tadi dia dari daratan ke laut, sekarang berubah dia dari laut ke darat. Makanya anginnya itu digunakan oleh Bapak nelayan untuk pulang deh ke rumahnya, kembali ke daratan, bawa pulang ikan. Karena angin yang berada di permukaan daratan lebih panas, jadi dia naik ke atas, sedangkan angin yang di permukaan laut sekarang jadi dingin, dia berhembus dari laut lurus ke darat. Mengerti tidak teman-teman? Oleh karena itu, angin laut terjadi pada siang hari. Oke, mengerti tidak teman-teman kenapa berubah arah anginnya? Kok berubah-berubah malam hari dia dari darat ke laut? Pintar sekali. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk membantu Bapak nelayan kita. Dulu Bapak nelayan kita itu tidak punya perahu mesin, teman-teman. Dia cuma punya perahu layar karena untuk membeli perahu mesin itu harganya mahal. Tapi makanya mereka menggunakan perahu layar, menggunakan layar supaya bisa pergi cari ikan dan mereka membutuhkan bantuan angin. Perubahan gerakan angin dipakai oleh Bapak nelayan untuk membantu mereka mencari ikan di tengah laut pada malam hari. Kemudian hati-hati ikan hiu. ada hati-hati ya, Bapak nelayan harus hati-hati, jangan sampai ketemu ikan hiu karena ikan hiu itu agresif, suka memangsa. Tapi ikan hiu ada di ini kok, dia di perairan yang dalam. Dia jarang datang ke perairan yang dangkal. Nah, kalau Bapak nelayan cari ikan nggak dalam-dalam kok. Dia cari masih di daerah yang lebih dangkal. Kan dia cari itu paling ikan tongkol, ikan-ikan yang tidak di laut dalam, ikan-ikan yang ada di dataran yang dangkal. Iya sayangku, kenapa? Iya, hati-hati ada ikan ikan ini. Kenapa? Goyangin giginya terus sakit giginya. Iya, kalau sakit stop dulu dong. Kalau sudah sakit diamin dulu.
biarin dulu. Kan tadi Miss Santi bilang kalau sudah sakit jangan terus-terusan, diam dulu biar hilang dulu sakitnya ya. Oke teman-teman, jadi itu dia kenapa Apa? bergeraknya berubah-ubah. Lagi dari daratan ke laut, lagi dari laut ke darat. Karena tadi perbedaan panas dari udara. Ya, udara kalau di laut Kapal jatuh. dia akan mengalir dari daratan ke laut. Tapi kalau udara di laut lebih dingin, berarti dia mengalirnya berhembusnya dari laut ke darat. Oke, itu dia angin darat dan angin laut. Dia mau ngomong. Kenapa, Jill? Dia biasa nggak suka ada yang lagu soalnya laptopnya kayak rusak gitu, kayak duk. Oh gitu. Aduh, padahal ini ada lagu loh nanti. Kenapa sih ini pakai lagu dia? Kenapa angin bisa menghasilkan listrik? Ini pakai lagu dia, tapi nggak apa-apa sih, coba aja dulu ya. Nih, sekarang kita akan belajar. Ini udah dari kemarin pas belajar pakai laptop. Nah, sekarang kita akan belajar. Masih banyak kan waktunya. Kenapa sih? Kok bisa sih angin itu menghasilkan listrik? Kan listriknya itu mahal. Aku biasanya belinya di PLN, terus bayarnya mahal. Beli 200 baru berapa hari udah bunyi lagi. Tut gitu. Nah, ternyata angin bisa loh menghasilkan listrik. Yuk kita coba lihat lagi. Dia nggak tahu. Makanya kita Dia lihat. kan lihat orang, dia udah pencet. Habis itu kan dia lihat ada gambar merah, gini. Habis itu pasti itu record. Ayo teman-teman, kita bernyanyi bersama. Wow. Friends. Terus ada yang nutupin, nggak bisa lihat jadi Tunggu. gelap jadinya. Teman-teman, sudah tahu Yang nontonnya bukan pakai lagu kan? listrik bisa Ini pakai lagu. LTA, pembangkit listrik Dengerin dulu. Semua di mute biar bisa dengerin. oleh pembangkit listrik tenaga uap, yaitu PLTU. Listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga nuklir Suaranya kecil. Ya, Miss Santi lagi coba yang gedein. dihasilkan oleh pembangkit listrik Soalnya tenaga di sini surya udah full. atau matahari disebut PLTS. Nah, selain itu ada pembangkit listrik tenaga angin atau bayu disebut PLT bayu. Miss bisa ulang. Ya, kita ulang ya. Friends, Nah, Oke. sudah tahu kan listrik berasal dari mana? Listrik bisa dihasilkan dari PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Listrik Tuh. juga bisa dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga uap. Dari tenaga uap ternyata bisa menghasilkan listrik juga. Listrik yang dihasilkan dari Nih. pembangkit listrik tenaga nuklir. Tenaga nuklir bisa juga menghasilkan listrik. Sedangkan listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga surya. Nah, matahari juga bisa menghasilkan listrik. Namanya pembangkit listrik tenaga surya. Ada pembangkit listrik tenaga angin. Nah, ini yang kita bahas. Pembangkit listrik tenaga angin atau Ayo bayu. kita bernyanyi bersama Tido and Friends. Listrik bisa dihasilkan dari tenaga angin dengan menggunakan kincir angin. Kincir angin adalah baling-baling yang berputar karena angin. Seperti sebuah kipas angin yang di rumah kita, seperti baling-baling pesawat terbang. Kincir angin bisa menghasilkan energi listrik, bisa dipasang di mana saja. Misalnya di pantai, sekitar rumah, dan di atas bukit. Listrik yang menghidupkan lampu TV, lemari es, dan lihatlah komputer kita menyala.
Oke. Nah, perhatikan teman-teman, kok bisa sih Miss kincir anginnya itu bisa menghasilkan listrik? Nah, lihat di samping dari mana tadi ya? Di sampingnya nih. Di sampingnya kincir angin ada yang namanya generator. Apa teman-teman? Generator. Ya. Jadi ini Generator nih. betul sekali sayang. Nah, generator ini dihubungkan dengan baling-baling. Saat baling-baling ini berputar terus, bergerak terus, dia akan mengaktifkan generator dan membuat generator ini menghasilkan tenaga listrik. Jadi harus di baling-balingnya harus dipasangkan ke generator. Nah, generator ini yang akan aktif lalu menghasilkan listrik kalau dia dibantu oleh tenaga dari baling-baling yang berputar ini. Jadi gerakan dari baling-baling yang berputar, terus dia berputar, itu seperti mesin yang mengaktifkan generator. Itu ya teman-teman, makanya bisa menghasilkan listrik. Jadi gerakan dari baling-baling ini mengaktifkan generator untuk menghasilkan listrik. Terus Miss, kalau tiba-tiba anginnya berhenti terus tidak berputar baling-balingnya, jadi listrik yang di sini tidak terhasilkan lagi, dia berhenti menunggu sampai baling-baling ini berputar kembali, baru dihasilkan listrik lagi. Miss, Makanya, ya itu saya baterainya buatan listriknya bisa buatan bisa. angin yang kencang. Nah, dari listrik ini banyak hal di rumah kita yang bisa aktif. Seperti televisi, mesin cuci, kulkas, lampu, komputer, dan semuanya bisa diaktifkan, bisa dinyalakan, Dan bisa juga Miss, di apa namanya, bisa menyala akibat listrik tadi. Tapi tidak sembarangan kita bisa menggunakan ini listrik dari kincir angin, karena kita perlu pengetahuan, perlu ini untuk membuat sistemnya ini. Ya, makanya pemerintah kita sudah menyediakan listrik. Jadi pemerintah kita yang membuat listrik dari tenaga angin, tenaga air, tenaga uap, dari tenaga nuklir dan tenaga surya untuk dibagi-bagikan ke kita semua supaya kita bisa mendapatkan listrik tanpa perlu bersusah payah. Begitu teman-teman. Jadi tahu ya sekarang ternyata angin bisa loh digunakan untuk menghasilkan listrik. Oke. Waktu kita tinggal 1 menit, sebentar lagi akan mati. Kalian masuk kembali karena kita akan belajar kembali mengulang yang kemarin bagaimana sih Nggak usah Miss, udara di dalam tubuh kita. nggak usah. Putri, Miss, nggak apa-apa Miss. jangan Nggak angkat apa-apa, roknya Miss. sayang, nggak sopan Apa-apa. cantik, duduk Nanti manis. aja. Iya, karena kita kemarin masih banyak yang belum paham, apa sih ini udara, kayak ngapain sih di tubuh kita, ngapain sih kita perlu udara, udara itu penting banget supaya kita bisa hidup. Nah, seperti apa sih di dalam tubuh kita, udara itu seperti apa sih di dalam tubuh kita, kok aku nggak tahu gimana di dalam Miss, tubuh. less than 1 minute. Yes, less than 1 minute. Masuk kembali ya, aku end.